Apa alasan yang tidak terbantahkan dari Pak Ferry mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan? Begitu, itu saja pertanyaan saya. Ia menyatakan dirinya kekal dan sama dengan Allah. Ia menyatakan dirinya bebas dari dosa, ya. Dirinya berkuasa mengampuni dosa. Dan dia menyatakan dirinya sanggup menaklukkan maut dan juga berkuasa membangkitkan. Bagus, Pak Ferry malah bagus. Bagus, mantap Bang. Bagus. Yesus itu mengetahui isi hati ataupun pikiran manusia. Yohanes 17 ayat 5 itu sebenarnya gugur dengan sendirinya, namun artinya melalui, Pak, ya, maksudnya melalui atau oleh dia itu sama pengertiannya. Oh, beda, Pak, beda. Melakukan hal itu apalagi Tuhan. Oke? Berarti malaikat lebih sakti daripada Tuhan, Bang. Ketika firman menjadi manusia, saya setuju, bukan Allah yang berfirman, kan? Nah, jadi real, Bang. Satu porsi tentang ketuhanan Yesus sudah gugur, ya, karena Yesus kan manusia bisa mati. Terus ketuhanan Yesus ini dari fisiknya atau ruhnya? Penghapusan dosa, siapa yang bisa mengampuni dosa? Yang diajarkan Yesus yaitu Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini ya, saya akan menampilkan sebuah diskusi yang diambil dari channelnya Umi Rifa, dan yang berdiskusi di sini adalah saudara Rahmana Raja dengan saudara Jim, ya, yaitu pejuang-pejuang Islam dari timur Indonesia, dan lawan diskusinya adalah Ferry. Nah, topik yang dibahas dalam diskusi ini adalah apakah benar Yesus itu adalah Tuhan menurut keyakinan umat Kristen. Dan ternyata melalui diskusi ini, walaupun Ferry ini mengajukan atau menggunakan ayat-ayat di dalam Bible tersebut, namun akhirnya ayat tersebut tidak sesuai dengan yang seharusnya, malah diartikan sendiri, diasumsikan sendiri, ya. Artinya kitab terjemahan tersebut kemudian dia terjemahkan lagi. Kan ini suatu yang aneh dan lucu, ya, karena bahasa Indonesia kemudian dia artikan lagi bahasa Indonesia tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Nah, bagaimana jalan diskusi ini selengkapnya kita akan dengar dan saksikan bersama. Namun terlebih dahulu tentunya saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudara semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan di share. Begitu juga kita dukung semua channel Islam, ya, untuk terus mensiarkan Islam, untuk membentengi umat dari upaya pemurtadan dan upaya penangkalan akidah umat muslim. Tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Ini bagus sekarang nih. Sekarang bagus. Lanjut. Ya, itu apa alasan yang tidak terbantahkan dari Pak Ferry mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan? Begitu, itu saja pertanyaan saya, pertanyaan pokok. Silakan. Oke, jadi berbicara tentang ketuhanan Yesus, kenapa kami orang Kristen mengakui Yesus itu sebagai Tuhan? Ya, pertama tentunya ia menyatakan dirinya kekal dan sama dengan Allah. Itu bisa kita lihat dalam dalil Yohanes 17 ayat 5. Kemudian juga dalam Yohanes 10 ayat 30. Kemudian ia menyatakan dirinya bebas dari dosa. Ya, Yohanes 8 ayat 46. Kemudian ia menyatakan dirinya berkuasa mengampuni dosa. Karena ingat, hanya Allah yang
bisa menghapus dosa umat manusia. Dan kemudian dia menyatakan dirinya sanggup menaklukkan maut dan juga berkuasa membangkitkan. Itu kita bisa lihat dalam Yohanes 11 ayat 25. Kemudian dalam juga Yohanes 6 ayat 47 dan 51. Kemudian dia hidup tanpa dosa dalam Ibrani 4 ayat 15. Dan ia membiarkan manusia memanggil dia sebagai Allah dan menerima penyembahan yang hanya berlaku bagi Allah. Itu terdapat di dalam Yohanes 20 ayat 28. Itu sebabnya kami sangat meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan karena dia memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah sebagai pencipta. Saya kira demikian, Bro. Thank you. Oke, Pak Ferry tadi menyampaikan poin-poin kalau tidak salah dalilnya adalah Yohanes 17:5 ya Pak Ferry ya. Ya. Nah, oke. Selain Yohanes 17:5, apalagi tadi kira-kira kalau Selain nanti Bang Yohanes James sudah masuk nanti 5, Bang Ramana ya. Raja bisa tanggapi nanti. Oke, Oh, ini selain Bang James. Yohanes 17 ayat 5, Yohanes 10 ayat 30, Yesus itu mengetahui isi hati ataupun pikiran manusia. Jadi siapa yang bisa mengetahui isi hati pikiran manusia selain Allah? Itu terdapat Oke. di dalam Matius 9 ayat 4. Oke, Kemudian 2 ayat ya. ada beberapa ayat, bukan cuma 2 ayat. Matius 9 Enggak, ayat maksudnya 4. kita lebih spesifik biar kita ini Pak, kita bahas. Oke Bang Oh, James, ya, saya boleh. bantu Pak Ferry untuk memberikan poinnya atas jawaban dari pertanyaan Anda. Bang James bisa dengar saya? Bisa, silakan. Oke, yang pertama Bang James, Pak Ferry membawakan dalil Yohanes 17 ayat 5 dan satu lagi Pak, Matius 9 ayat 4. Matius 9 ayat 4. Ada yang Ya. di sini bisa ada yang share dalil kepada saya atau kalau tidak dibacakan saja. Mungkin Bang James silakan mungkin dibaca Bang, sendiri. Bang Rahmana Raja boleh tolong dibacakan supaya kan Iya. penonton juga bisa dengar. Yohanes berapa? Kalau Yohanes tidak berapa? keberatan ya. 17 Yohanes ayat 5 Bang. 17 Iya, saya ayat boleh 5. kalau boleh menginterupsi sedikit kalau bisa karena waktu terbatas dalil terkuat saja begitu yang disampaikan. Ya, oke. Dua dalil itu Bang. Dengar suara saya. Dengar, bacakan Dengar. aja Bang Ramana. Ya. 17 Yohanes ayat 5. 17 ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, muliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Oke. Kemudian Matius 9 ayat 4. Matius 9 ayat 4. Ya. Yesus itu mengetahui isi hati pikiran manusia. Oke, saya baca ya. Ya. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu?" Oke, Bang Sudah? James, silakan ditangkap. Oke, siap. Berarti dalil yang dipakai itu Yohanes 17 ayat 5 dengan saya lupa tadi ayatnya yaitu tentang Yesus mengetahui isi hati pikiran manusia. Ya. Isi pikiran manusia. Ya, siap. Baiklah, yang ingin saya tanyakan dari Yohanes 17 ayat 5, saya sudah baca konteksnya, Pak. Jadi kan di situ dikatakan bahwasanya Yesus itu berdoa kepada Bapa. Cuma yang saya herankan kok langsung ke 17 ayat 5 tidak dibaca ayat selanjutnya, perikop selanjutnya dari ayat 1 sampai ayat 3. Karena di situ dikatakan kan Yesus berdoa kepada Bapa kan? Ya, Bapa. betul. Nah, dia berdoa Bapa dan seterusnya. Kemudian sampai pada ayat ketiga itu dikatakan inilah hidup yang kekal, yaitu ketika mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Yang kita pahami kan bahwasanya ketika orang mengatakan Engkau kan berarti bukan diri dia. Misalkan saya kasih contoh seperti ini Pak ya. Sebentar saya akan bahas ayat 5-nya. Saya kasih contoh seperti ini. Engkau satu-satunya yang pakai topi berwarna biru. Yang jadi pertanyaan, apakah saya pakai topi warna biru? Nah, pasti jawabannya tidak, karena saya yang berkata ini mengatakan engkau. Ya, engkau satu-satunya orang yang pakai topi berwarna biru. Nah, sudah.
Jadi tidak saya rasa setelah jelas dari ayat ketiganya bahwasanya Yesus itu bukanlah Allah yang benar, melainkan Allah yang benar itu adalah Sang Bapa, maka Yohanes 17 ayat 5 itu sebenarnya gugur dengan sendirinya. Namun kalaupun kita mau bahas perkataan di Yohanes 17 ayat 5, di situ Yesus berdoa lagi meminta dimuliakan. Artinya dia awalnya tidak mulia, kan? Muliakanlah aku bersamamu. Artinya ada waktu di mana dia tidak mulia, sehingga dia mengatakan muliakanlah aku. Tuh, seperti itu, Bang. Kemudian yang kedua tadi, yang masalah Yesus mengetahui isi manusia, isi hati manusia, ya yang saya paham itu seperti ini. Di Kisah Para Rasul, kalau tidak salah pasal 2 ayat 22, kan di situ dikatakan bahwasanya mukjizat Yesus itu bukan Yesus yang pada hakikatnya melakukan, tapi Tuhan, bukan Yesus itu. Karena di situ dikatakan melalui dia. Ini coba saya bacakan dulu ya, kalau boleh saya diberikan waktu sedikit. Ayat berapa? Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22. Sudah, Bu? Sudah. Hai orang-orang Ayat berapa, Israel, Bang James? dengar Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seseorang yang ditentukan Allah. Nah, di sini jelas sekali. Masa Tuhan itu ditentukan? Kemudian selanjutnya yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan dan mukjizat-mukjizat. Nah, di sini ya. Mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan dia. Artinya Yesus cuma sebagai perantara. Ya, cuma sebagai perantara di sini. Ini pun selaras dengan Yohanes pasal 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Sekian, Pak. Oke, silakan ditanggapi, Oke, Pak Firly. jadi ya berbicara tentang Yesus, memang Yesus itu dia juga selain sebagai Tuhan, dia itu sebagai utusannya, memang kami tidak bisa sangkal. Dia itu memang sebagai utusan, dia juga kadang disebut sebagai guru, sebagai orang juga ada yang beranggapan dia sebagai nabi, tapi juga dia sebagai Tuhan. Karena juga dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa satu. Jadi apa yang dia lakukan itu berasal dari Bapa. Apa yang dia perintah atau apa yang Allah perintahkan, itulah yang dia lakukan. Karena ketika dia di dunia ini, dia tentunya menjelma menjadi manusia. Seperti dalam Yohanes 1 ayat 14, ya, firman telah menjadi manusia. Jadi apa yang dia lakukan memang apa yang diperintahkan oleh Allah baginya untuk dia lakukan. Dan seperti yang saya sudah katakan ya, dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa satu. Berarti apa yang Allah lakukan, itulah yang dia lakukan. Apa yang Allah ciptakan, itulah yang dia ciptakan. Sama dengan di Yohanes 1 ayat 10 juga. Ya, dia itu adalah pencipta. Yohanes 1 ayat 10. Ya, coba tolong dibacakan. Yohanes 10 ayat 1. Yohanes 10 ayat 1. Ayat 1. Yohanes 1 ayat 10. Yohanes 1 ayat 10. Oke. Ya. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ya. Jadi jelas ya. Dia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Faktanya orang menolak Yesus ya. Dari zaman bangsa Israel, mereka itu menolak akan ketuhanan Yesus. Namun mereka tidak menyadari bahwa dia juga itu adalah pencipta, sesuai dengan Yohanes 1 ayat 10. Oke, Saya kira ya. itu ya. Ya, jadi pindah referensi berarti Pak ya. Artinya ayat yang dipakai selanjutnya yang 2 ayat ini lagi ya berarti ya. Yang Ya, Yohanes itu pasal 10 itu 30 dengan
ada keterkaitannya. Jadi Iya, itu ada artinya keterkaitannya. harus dibantu ya, berarti dengan Yohanes pasal 10 ayat 30 dengan tadi Yohanes berapa tadi yang pencipta itu? Yohanes 1 ayat 10. Yohanes 1 ayat 10. Karena memang dalam Alkitab kan ada banyak ayat-ayat yang saling mendukung satu dengan yang lain. Jadi kita juga tidak bisa menggunakan hanya satu ayat, kemudian kita mengabaikan ayat-ayat yang lain. Jadi ada keterkaitannya. Demikian, Bu. Oke, saya bahas yang Yohanes pasal 10 ayat 30 dulu, Pak ya. Ya. Yang ingin saya tanyakan setelah beberapa lama saya mempelajarkan ini, memang sering sekali digunakan oleh kawan-kawan di Kristen kan. Cuma kan kata-katanya di situ sebenarnya aku dan Bapa adalah satu kan. Yang jadi masalah Ya, satu betul. apa di situ kan? Satu apa? Apakah satu hakikat atau satu tujuan? Masing-masing dari kita berdua ini memiliki alasan kan. Kalau alasan yang saya sampaikan di situ lebih cocok dia satu tujuan, bukan satu hakikat. Mengapa? Karena aku dan Bapa adalah satu, karena di ayat selanjutnya kalau tidak salah setelah Yesus setelah Yesus itu mengatakan aku dan Bapa adalah satu, itu kan orang Yahudi itu melempar Yesus dengan batu ya kalau tidak salah. Terus Yesus mengatakan perbuatan baik apa yang membuat kalian melempari aku dengan batu. Ini saya parafrasekan ya. Kemudian orang Yahudi itu menjawab, bukan karena perbuatan baikmu kami melempari engkau dengan batu, melainkan karena engkau yang hanya seorang manusia menyamakan dirimu dengan Allah. Kan seperti itu ya kalau tidak salah. Kemudian Yesus menjawab di situ kan. Yesus menjawab, tidakkah tertulis di dalam kitabmu bahwasanya aku adalah Tuhan? Itu merujuk pada Mazmur pasal 86 ayat 2. Ya, Mazmur 86 ayat 2. Di situ dikatakan bahwasanya orang lain itu disebut juga Tuhan. Musa kalau tidak salah di situ disebut Tuhan. Jadi dan yang menyebut Tuhan itu Allah sendiri. Kamu adalah Allah kan di dalam Mazmur pasal 82 ayat 6. Jadi yang dapat kita simpulkan di situ ya, seseorang disebut Tuhan juga di dalam Alkitab ya, itu bukan berarti dia pada hakikatnya Tuhan. Karena kita semua sudah sepakat bahwa Musa itu Tuhan. Namun dia disebutkan di dalam kitab Mazmur 82 ayat 6 itu disebut engkau adalah Allah. Karena Yesus memberikan contoh tentang kisah Musa itu, maka contohnya harus apple to apple dengan apa yang dialami Yesus, kan? Yesus di situ mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Bukan berarti dia Tuhan. Itu apple to apple-nya dengan Mazmur pasal 82 ayat 6. Dan kalau mau ditelusuri lebih lanjut, bahwasanya murid-murid itu juga satu dengan Yesus. Karena ada ayatnya. Sama seperti aku dan Bapa adalah satu. Ini jelas sekali ya. Maka kalian semua akan menjadi satu dengan kami. Ada ayatnya. Jadi terbantahkan. Kalau menurut saya dapat disangkalah dalil mengenai aku dan Bapa adalah satu. Terima kasih, Pak. Oke. Aku dan Bapa adalah satu, beda dengan aku dan murid-muridku satu. Kenapa? Kita bisa melihat dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Ya, apa yang dilakukan oleh Yesus adalah seperti apa yang dilakukan atau apa yang bisa dilakukan oleh Allah sendiri. Ya, seperti yang saya sudah kemukakan tadi kan. Ya, hanya Allah yang bisa mengetahui isi pikiran manusia. Kedua, hanya Allah yang bisa menciptakan. Tidak ada satu manusia
atau satu nabi pun yang bisa apa? Menciptakan selain Allah. Oh iya iya. Jadi iya. Yohanes 1 ayat 10, Yohanes 1 ayat 10 jelas ya. Dia menciptakan dunia ini. Bahkan Yohanes 1 ayat 3 juga. Pada mulanya ada ya, Yohanes 1 ayat 1 ayat 3. Yohanes 1 ayat 3 itu juga terkait ya. Pencipta, sebagai pencipta. Jadi tidak ada yang menciptakan segala sesuatu selain Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kenapa Yesus itu adalah Allah? Karena Dia adalah pencipta juga. Yohanes 1 ayat 10. Ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Buktinya kan mereka itu menolak Dia sebagai Tuhan. Saya kira itu, bro. Lanjut. Oh ya, boleh sedikit Pak. Berarti tadi yang ingin Bapak sampaikan selain Yohanes 10 ayat 30 itu, Yesus itu apa sebagai pencipta. Nah, itu apakah Bapak cuma melihat ini apa? Apakah cuma melihat terjemahan saja Lembaga Alkitab Indonesia dan tidak melihat original teksnya? Ya, Karena kita tidak berbicara tentang seperti ini yang saya temukan ya. Ya. Tunggu Pak ya. Pak Yohanes pasal 1 ayat 10 ya. Ayat 3 dan Yohanes 1 ayat 10 ya. Nah, di situ dikatakan through him, artinya melalui, bukan oleh Dia, melalui Pak di situ. Iya. Yohanes 1 ayat 10. 10. Iya. Kalau versi bahasa Inggrisnya ya, dari versi King James ya. Ya. Dari versi King James dia katakan begini. Ayat 10. He was in the world and the world was made by him. Sama, made by him dijadikan, dibuat oleh Dia. Ya. Dibuat oleh Dia, diciptakan oleh Dia, made of him. Ya. Coba Jadi Bapak ini perhatikan di ayat yang lain Pak selain King James, semuanya true, bukan by. Coba NIV, ESV, coba perhatikan. Yang King James saja yang by itu Pak, coba. Di NASB itu true. Ya. Kemudian Iya, true kan bisa juga diterjemahkan melalui Dia. Ya, true iya, bisa diterjemahkan melalui Dia. Iya, maksudnya melalui siapa? Melalui. Ya, Yesus. Iya, melalui Artinya, Yesus. Artinya melalui Pak ya, maksudnya melalui atau oleh Dia itu sama pengertiannya. Oh, beda Pak, beda. Beda. Ya, itu pemahaman Bapak. Kalau pemahaman kami itu sama. Karena bahasa Inggrisnya juga dikatakan made by him. Ya, made by him. Jangan dulu Pak, begini Pak ya. Kita fokus dulu ke ini ya. Kan tadi sebentar kita fokus lagi ke Yohanes pasal 10 ayat 30 ya. Karena saya rasa itu jelas sekali. Nah, kan di sini kita ada poinnya ini. Di sini titik pemisah di antara saya dengan Bapak ini yang di Yohanes pasal 1 ayat 10 ini. Kan? Bapak mau tidak bersepakat dengan saya bahwasanya kita pakai kata melalui. Karena di seluruh terjemahan lebih banyak through, bukan by. Bagaimana? Ya, jadi kita harus merujuk pada kitab yang ada ya. Kalau ada itu kitab yang ada ya. Semuanya itu kitab yang ada kan banyak referensi yang yang pakai kata by itu melalui true ya. Melalui ya, true. Oke, sebentar. True dan oleh itu sama pengertiannya. Jadi melalui Dia semuanya ini diciptakan, ya. Kemudian kalau ayat 3 juga saya tahu arah pembicaraan Bapak. Jadi harus lihat ayat 3 dan ayat 10. Pembicaraan Bapak saya tahu. Ya, arah pembicaraan Bapak saya tahu, cuma jangan dulu kita ke sana, kita sepakati dulu bahwasanya pakai kata true ya atau melalui ya.
Dua-dua kita bisa pakai. Jadi kita juga harus sepakat dua-dua kita bisa pakai karena dua-duanya ya. Karena beda Pak, karena beda ini. Coba begini Pak ya. Saya menghubungi Pak Ferry melalui telepon. Apakah Ya. si telepon itu yang hakikatnya menghubungi Pak Ferry? Coba. Bukan. Saya Ya, kamu. itu Kamu. sama kayak Yesus Pak, melalui. Tapi di King James coba. dikatakan he was makanya saya katakan tadi, the word was made by him. Ya. maka kan Jadi pada kalau bagi saya dari King tadi James itu lebih apa? Lebih dekat dengan bahasa aslinya memang. Ya. King James itu lebih dekat dengan bahasa aslinya. baik. Pak Ferry katakan bisa true, bisa baik ya. Bisa true berarti. Bisa true, bisa Saya baik sudah juga. berikan contoh Karena, kan. Ya, saya sudah artinya bisa true ya. Bisa melalui ya. tapi kalau di sini baik ya. Jadi kita harus juga gunakan dua-dua. Ya, nggak boleh kita bisa menggunakan satu-satu saja. Jadi kita bisa menggunakan dua. He was made by him. Ya. Oke. Kalau begitu, taruhlah supaya diskusi kita ini belajar dengan tetap berjalan ya. Taruhlah saya ikut apa yang Pak Ferry sampaikan bahwa segala sesuatu itu diciptakan oleh dia ya, begitu ya? Iya. Oleh dia. Nah, yang jadi masalah itu Pak Ferry, sama tadi dikit yang saya angkat kembali Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22. Kisah Para Rasul berapa, Bro? Ulang ayatnya Bang James, ayat berapa? Kisah Para Rasul? Para Rasul pasal 2 ayat 22. Oke, Kisah Para Rasul 2:22. 2:22. Ya. Oke, saya bacakan aja ya Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2:22. Intinya di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22, segala kekuatan dan mukjizat dan tanda-tanda itu dilakukan dengan perantaraan Yesus. Jadi dia cuma perantara di situ, Pak. Sama kayak analogi telepon tadi. Oke, bacakan. Saya bacakan ayatnya ya. Ya, silakan. Oke, Kisah Para Rasul 22 Kisah Para Rasul 2 ayat 22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Apa masalahnya? Dengan perantaraan Dia di situ. Sama kayak analogi handphone tadi, Pak. Oke. Plus ini Yohanes pasal 5 ayat 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Jadi bagaimana mau menciptakan begitu? Ketika Yesus yang 100% manusia dan 100% Tuhan ini menurut Bapak ya yang berbicara. Kan Yesus itu harus dua kan? Manusia sekaligus Tuhan. Dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Silakan Pak, 2 ayat itu dulu kita selesaikan. Kemudian Yohanes pasal 5 ayat 30 tadi. Yohanes pasal 10 ayat 30. Yang Anda maksudkan di Yohanes 2 ayat 22 kan, hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini yang aku maksudkan. Ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Ya memang ya, ketika Yesus melakukan mujizat-mujizat itu, ya dengan tentunya perantaraan Dia melalui Yesus. Ya, fokusnya begini Pak, fokusnya kan. Ya, fokusnya. Ya, fokusnya di kata perantara saja ya, melalui perantaraan ya. Oke. Mujizat ini yang dilakukan mujizat ya, mujizat-mujizat yang dilakukan. Memang kan orang Muslim selalu mengatakan
apa yang dilakukan oleh Yesus itu atas kehendak Allah. Dan memang kita harus sadari bahwa seperti yang saya sudah kemukakan tadi, ya, aku dan Bapa adalah satu. Jadi apa yang dia lakukan itu memang berasal dari Allah. Dia tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak berasal dari Allah. Jadi apapun yang dia lakukan itu sesuai dengan kehendak Bapanya di surga. Ya. Artinya, Tapi bukan artinya berarti, kalau bentar, bukan berarti dia tidak, bukanlah Tuhan, bukanlah pencipta, karena sesuai juga dengan Yohanes 1 ayat 10, dia menciptakan dunia ini. Ya, bahkan Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu diciptakan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu yang diciptakan. Begini Pak, Iya. jangan pakai dalil itu dulu, karena kita sementara membuktikan dalil itu benar atau tidak. Kan tadi kita buktikan, kan tadi begini ya alurnya ya. Kita buktikan apakah Yesus itu betul-betul mencipta, tidak kan? Nah, Bapak kembali lagi ke Yohanes pasal 10 ayat 30. Aku dan Bapak adalah satu. Kan tadi sudah dijelaskan, itu sebentar kita bahas kan. Terus kembali lagi ke bukti Yesus adalah mencipta. Yang kita mau buktikan, masa Bapak mau pakai lagi ayat yang kita mau buktikan kan? Begini ya, saya kira sudah jelas ya. Saya kira sudah jelas Yohanes 1 ayat 3 dan Yohanes 1 ayat 10 yang mengatakan bahwa dia adalah pencipta. Jadi segala sesuatu diciptakan oleh dia. Begini. Ya? Itu Jadi ya. sebetulnya itu tidak terbantahkan lagi. Jadi Bapak hanya katakan, Allah yang bisa menciptakan. Ya, hanya Allah yang bisa menciptakan. Kenapa Yesus bisa menciptakan? Ya, karena dia adalah Tuhan juga. Ya. Begini Pak. Kan Yesus menciptakan tadi kan? Nah, Ya. kita bahas ini. Yang kita bahas sekarang, kita bahas apa itu menciptakan. Yesus menciptakan kan di situ dikatakan melalui dia, bukan oleh dia, kan? Melalui. Saya pakai analogi, misalkan handphone kan. Nah, saya hubungi Pak Ferry lewat handphone kan. Apakah handphone itu yang menghubungi Pak Ferry? Kan Pak Ferry tadi katakan bukan. Nah, sama Tapi dengan seperti itu yang saya sudah katakan, kan di King James Version dikatakan jelas, He was in the world and the world was made by Him, bukan through Him. Jadi saya merujuk Bapak, pada King James Version. Jadi Bapak pakai yang King James Version, ya, mengabaikan terjemahan selain King James yang semua mengatakan melalui. Tidak masalah Pak, saya tidak masalah, ya. Nah, tidak masalah. Berarti okelah di situ Pak Ferry katakan Yesus itu menciptakan kan? Ya. Nah, terus bagaimana dengan Yohanes pasal 10 ayat 30? Aku dan Bapa satu. Yohanes pasal 5 ayat 30 ya. Yohanes pasal 5 ayat 30. 5:30. Ya. 5:30. Ya, karena agak sulit juga saya pakai seluruh terjemahan yang mengatakan kata Yohanes 5 ayat 30 ya. Terus aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Oke. Ya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dari penghakimanku. Dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kan tadi saya sudah katakan di Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa satu. Jadi apa yang diperintahkan oleh Bapa, ya itulah yang dilakukan oleh Yesus. Karena bukan fokus di situ, fokus aku tidak dapat berbuat apa-apa. Iya betul, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi menurut apa Bapak, yang dia lakukan? bisakah, menurut Bapak bisakah sesuatu itu dianggap sebagai Tuhan itu tidak dapat berbuat apa-apa? Oke. Jadi kita harus memahami akan konsep ketuhanan yang dimiliki oleh Yesus ya. Jadi dalam kekristenan dia memiliki dua nature, kemanusiaan dan
keilahian. Oke. Sebagai manusia, utusan, dia tidak mengetahui apa-apa. Tetapi sebagai keilahian, dia mengetahui segala sesuatu. Contoh, Itu ya. Sebentar. iya, Contoh, sudah silakan, dia silakan. sendiri yang akan datang menghakimi dunia ini. Masa sih dia tidak tahu? Sedangkan dia sendiri yang akan datang. Dia sendiri yang akan menghakimi. Ya kan? Misalnya saya ke Jakarta. Kemudian saya mau kembali. Apa saya tidak tahu saya mau kembali atau tidak? Sedangkan diri saya sendiri yang akan kembali. Demikian juga Yesus, ya. Sebagai manusia, kalau di sini keilahiannya tentunya dia maha mengetahui. Seperti yang saya sudah kemukakan tadi, tidak ada seorang manusia yang mengetahui isi hati ataupun pikiran manusia selain Allah. Sifat ini dimiliki oleh Allah, oleh Yesus sendiri. Dia mengetahui isi hati manusia. Apakah ada orang yang mengetahui isi hati manusia? Tidak ada. Hanya Tuhan. Oke. Jangan terlalu banyak pindah-pindah ayat, Pak. Ini dari ayat A ke B ke C. Saya tadi itu sebenarnya maunya selesaikan dulu satu Begini. ayat. Begini, Cuma bro. Kan pindah begini, dari bro. Yohanes pindah ke sini, jadi agak susah kita diskusinya, Pak. Kalau Begini, bro. Kita kan berbicara tentang keilahian dari Yesus. Jadi jangan kita hanya berfokus pada satu ayat saja. Seperti yang saya sudah katakan tadi. Dalam kekristenan, ya, satu ayat itu ada kaitannya dengan ayat yang lain. Kalau kita misalnya cuma menggunakan satu ayat saja, ya, dia sebagai guru. Ya, murid-muridnya kan memanggil dia sebagai guru. Ya, apakah guru bisa menciptakan? Apakah guru bisa membangkitkan orang mati? Apakah seorang guru bisa, ya, membawa upah pada akhir kiamat nanti? Tentunya tidak, ya kan? Itu sebabnya dalam kekristenan ayat 1 dan ayat yang lain itu saling mendukung. Ya, jadi kita tidak boleh mengemukakan satu ayat kemudian mengabaikan ayat-ayat yang lain. Itulah kekristenan. Itu satu keutuhan, ya. Nggak boleh kita hanya percaya pada satu ayat kemudian kita mengabaikan ayat yang lain. Oke. Iya. Saya paham maksudnya Bapak seperti itu kan. Cuma masalahnya, Pak, belum selesai tuntas kita memahami. Ada PR yang lain lagi, padahal PR yang ini belum selesai begitu. Cuma oke lah. Coba ya, saya mau tanya Bapak dulu ya. Sekarang kita fokus ke Duinatur Yesus saja ya. Boleh Pak begitu? Ya, boleh. Boleh. Ya, lanjut. Halo, silakan lanjut. ya, coba kita fokus saja dulu ya ke satu titik, yaitu Duinatur Yesus. Boleh begitu Pak? Ya, boleh. Nah, oke. Jadi kan Bapak katakan bahwasanya Yesus itu punya dua natur begitu ya. Nah, jadi Yesus kan punya dua natur, manusia dan natur Tuhan. Ya, keilahian. Ya, artinya masalah Duinatur Yesus kan dikatakan Yesus punya dua natur, yaitu natur manusia dan natur Tuhan kan. Ya, nah, yang jadi masalah dua natur itu melekat pada pribadi yang sama, yang dia yang maha kuasa, dia juga yang tidak maha kuasa. Mungkinkah seseorang itu maksudnya sesuatu itu kontradiksi begitu secara Lanjut Bang James. Lanjut. Ya itu silakan Pak Ferry jawab tadi. Jadi seseorang itu mau tadi nggak jelas. Nah, jadi misalkan saya contohkan begini Pak Ferry ya. Karena kan sifat kemanusiaan dan sifat ketuhanan Yesus itu berada pada oknum yang sama. Pribadinya yang sama, artinya dia yang manusia, dia juga yang Tuhan, begitu kan? Nah, sekarang begini. Yang berbicara ketika mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa pada diriku sendiri itu, tentu dia juga yang aku dapat berbuat apa-apa pada diriku sendiri. Jadi akan kontradiksi itu, Pak. Tidak mungkin beda kan? Oke, boleh saya tanggapi?
Iya, silakan, silakan. Jadi ya seperti yang sudah katakan tadi kan, secara manusia, ya ketika dia memiliki sifat kemanusiaan, ya itulah dia tidak mengetahui. Tapi sebetulnya kalau kita baca ayat selanjutnya, seperti yang saya katakan tadi ya, dia yang akan datang kok, masa dia tidak tahu? Itu hanya pengamatan saja. Ya? Kalau saya begitu, Pak, itu kontradiksi namanya. Harusnya kontradiksi di situ. Apanya yang kontradiksi? Saya harus, kalau dia katakan dia akan datang, artinya dia maha tahu. Jangan dia katakan lagi dia tidak maha tahu, karena kontradiksi nanti. Ya, seperti yang saya katakan juga tadi, sebagai manusia, sebagai sifat kemanusiaan, Iya. dia tidak tahu, tapi sebagai sifat keilahian, pastilah dia tahu, dia itu maha tahu. Ini, jadi kan sifat kemanusiaan, Pak, kan, dengan sifat keilahian itu kan tidak melayang-layang di langit, kan. Artinya sifat kemanusiaan dan sifat keilahian Yesus itu bersemayam di sebuah pribadi, kan? Ya. Nah, di sebuah pribadi yang bernama Yesus, kan? Nah, sekarang begini ya. Nah, jadi Yesus itu kan, pribadi Yesus mempunyai dua sifat, kan? Sifat maha tahu dan tidak maha tahu, kan? Nah, dia mengatakan ini, ya, orang yang sama ini, oknum yang sama ya. Nah, oknum yang maha tahu, dia mengatakan, aku tidak tahu hari kiamat. Coba bayangkan, Pak. Karena oknumnya sama ini, pribadinya sama. Artinya dia yang tahu hari kiamat, dia juga yang tidak tahu hari kiamat. Coba bayangkan. Kalau ayat di mana? Dia tidak tahu hari kiamat. Jadi harus baca ayat keseluruhannya. Jangan kita hanya saya pakai yang Markus 13:32 saya, Pak, yang Markus 13. Markus. Bentar ya, kita buka ya. Markus 13. Markus pasal 13 ayat 32. Ya, Markus 13 ayat 32 ya. Markus 13 ayat 32. Tetapi tentang hari dan tahu saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Ini berbicara tentang kedatangannya yang kedua kali, hari kiamat ya. Begini. Kalau ya dia akan, Allah itu menentukan satu hari, ya, satu hari akan kiamat, ya, bisa saja orang nanti bertobat pada saat hari yang sudah ditentukan kiamat itu. Tetapi kalau kita berbicara tentang ayat ini, seperti yang saya katakan tadi, dia sendiri yang akan datang, pastilah dia tahu itu, ya. Hanya bahasanya saja, karena dia sendiri yang datang, dia sendiri yang akan datang, masa sih dia tidak tahu, ya kan? Kalau kita berarti ayatnya salah dong, Pak. Ayatnya salah dong. Bukan salah, itu hanya penafsiran kita saja, ya kan? Karena dia sendiri yang akan datang. Masa iya, sih dia tidak tahu? Iya, terus bagaimana dengan ayat itu, Pak? Coba jelas kenapa bisa ada tulisan dia tidak tahu di situ. Sedangkan menurut Bapak dia tahu, kan? Apakah ayat itu harus dihapus atau direvisi? Tidak pernah dihapus. Karena seperti yang saya katakan tadi, Allah tidak pernah menentukan satu hari atau ya jam, tanggal, bulan, tahun ketika dia mau datang, ya kan? Tidak pernah ditentukan, ya. Bahkan juga di Al-Quran kan demikian, Allah tidak pernah menentukan jam, hari, bulan, dan tahun. Tetapi dia sudah katakan kan, apa? Tanda-tandanya kan sudah jelas, ya. Ya. Sebelum kedatangannya dia sudah sampaikan itu akan terjadi peperangan, gempa bumi, kelaparan, ya, dan berbagai macam kesulitan ya, di dunia ini. Ya, karena apa?
dia memang sudah tahu itu. Kalau dia tidak tahu itu kan dia tidak sampaikan, tetapi oleh karena dia sudah tahu itu, maka dia sampaikan. Tetapi secara apa ya, penentuan tanggal, tahun tentunya tidak tercatat. Tapi dia sudah tahu itu, sebabnya ada ayat yang lain dia katakan, oleh sebab itu waspadalah, sebab kedatangan anak manusia itu seperti pencuri. Bagaimana pencuri mau datang? Ketika seorang pencuri mau merampok di rumah Anda, apakah pencuri itu akan menyampaikan, siap-siap kamu ya, saya akan datang merampok rumah kamu? Tidak kan? Demikian juga ya. Kedatangannya yang kedua kali dia tidak tentukan, tapi dia sudah berikan clue-nya. Oke, sebelum saya akan datang, ini tanda-tandanya ya. Ini tanda-tandanya. Jadi bukan berarti dia tidak mengetahui akan datangnya hari kiamat. Dia sendiri akan datang. Bagaimana tadi, coba ulangi analogi pencuri tadi, Pak. Analogi pencuri tadi saya mau saya lihat tadi, ada analoginya pencuri. Kalau misalnya pencuri mau datang merampok di rumah Anda, apakah dia akan sampaikan, saya mau datang malam ini ya, akan mencuri rumah kamu, membongkar rumahmu dan mengambil hartamu? Tidak kan? Kedatangan anak manusia juga seperti itu. Kedatangan anak manusia itu tidak seperti itu. Jadi dia akan datang seperti pencuri, tidak disangka-sangka. Kemudian dia sudah datang, tapi dia sudah memberikan clue. Kan di dalam ayat-ayat juga sudah jelas ditulis, ya, sebelum aku datang akan terjadi misalnya peperangan, gempa bumi, dan juga berbagai macam bencana. Salah satu apa? Ya, virus corona juga ini merupakan tanda kedatangannya, ya, yaitu apa? Balas sampar. Ini balas sampar ini bisa dikatakan apa ya? Salah satu juga tanda kedatangannya yang kedua kali. Jadi dia sendiri yang akan datang, jadi pastilah dia tahu. Tapi itulah, manusia itu punya keterbatasan, ya. Manusia itu punya keterbatasan. Kan kita tidak akan bisa menyelami akan pengetahuan yang dimiliki oleh Allah sendiri. Manusia ini punya keterbatasan, tapi Allah itu tidak punya keterbatasan karena dialah pencipta. Begini Pak, begini. Coba jelaskan kata-kata ini ya. Tetapi tentang hari atau saat itu ya. Artinya ini hari kan? Artinya hari kiamat kan? Ya. Tidak seorang pun yang tahu itu maksudnya apa? Tidak seorang pun yang tahu. Iya, tidak seorang pun yang tahu tentang hari kiamat. Anak pun tidak, anak pun tidak. Ya, anak pun tidak. Ya. Yesus anak. Iya. Sebagai anak dia tidak, tapi sebagai Tuhan pastilah dia tahu, ya kan? Apakah sebagai anak dia tidak sebagai Tuhan? Iya, sebagai anak, sebagai nature manusia dia tidak tahu. Sebagai nature manusia dia tahu. Tetapi sebagai nature keilahian pastilah dia tahu. Kenapa? Karena dia sendiri yang akan datang. Itu kan masalahnya. Ya, pas saat di bumi itu dia cuma punya nature manusia atau punya dua naturnya, Pak, pas di bumi? Dia punya dua nature, ya. Tapi ketika dia mengatakan anak pun tidak tahu, itu berarti dia memiliki nature kemanusiaan. Karena secara manusia tidak ada yang tahu dengan pasti kapan ya kiamat itu akan datang. Tetapi sebagai Allah tentunya pastilah dia tahu. Oke, ini saya kasih ilustrasi begini Pak ya. Saya berikan ilustrasi ya. Nah, jadi kan seperti ini ya contohnya ya. Nah, jadi kan proses inkarnasi. Suaranya putus-putus, Bro. Bang James, suaranya hilang. Minum air putih dulu, Pak Ferry. Bang James, saya sambil makan, mohon maaf. lanjut. Ya. Bang Rahman aja dimakan kuenya yang udah ada di meja ya. Nah, jadi begini Pak Ferry, begini. Ini masalah neturin ya, begini. Yang ingin saya jelaskan ke Pak Ferry. Kan saat Yesus memiliki natur manusia, dia juga punya natur Tuhan kan. Artinya tidak bisa dipisahkan kedua natur ini, ya. Artinya dia tidak tahu sekaligus dia tahu, itu tidak mungkin.
begini Pak Ferry, ketika dia mengatakan anak tidak tahu, di mana natur anunya di situ, natur ilahinya di mana? Coba. Kalau dia katakan anak pun tidak tahu, ya berarti dia dalam nature manusia. Karena secara manusia kita pun tidak akan tahu. Ya, berarti saat dia mengatakan itu, natur ilahinya itu diam saja. Atau Dia tidak berkata apa-apa. Dia tidak menggunakannya. Jadi kan berbicara tentang kedua nature ini, kalau dia mau menggunakan ya nature manusia, ataupun dia suka menggunakan nature keilahinya, itu terserah dia kan dia kan punya kuasa. Kita kan tidak bisa mengatur Allah itu. Pertama, ya, ketika dia hidup sebagai manusia, ya dia itu merasa bisa makan, dia seperti yang dilakukan oleh manusia. Cuma satu hal yang dia tidak pernah lakukan, yaitu berbuat dosa, ya. Jadi ketika dia hidup sebagai manusia, memang nature-nya sebagai manusia. Tapi Anda juga perlu ingat bahwa dia memiliki sifat nature keilahian. Contoh apa yang dia lakukan ketika dia hidup dalam dunia ini. Dan itu juga akan kita lihat nanti ketika dia akan datang pada kali yang kedua. Dan itu sudah dituliskan dalam firman Tuhan. Semuanya tercatat, semuanya ada dalilnya. Ya. Jadi sebetulnya tidak ada yang bisa menyangkal bahwa dia itu adalah Tuhan. Karena seperti yang saya sudah katakan tadi, dia itu juga sebagai pencipta. Dia itu sebagai bisa menghapus dosa. Karena hanya Tuhan yang bisa menghapus dosa. Kemudian hanya Tuhan yang bisa mengetahui akan pikiran manusia. Jadi ada banyak indikator yang menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan ini bukan asumsi. Ada ayat-ayat yang saya sudah kemukakan tadi. Apakah manusia bisa mengetahui isi pikiran manusia? Apakah ada manusia yang bisa menghapus dosa? Apakah ada manusia yang bisa menciptakan? Jadi ya, mengenai menghapus dosa tidak ada di situ. Bukan Yesus yang menghapus, karena kata-katanya di situ, dosamu diampuni, bukan aku ampuni. Beda. Oke, Yohanes 1, baca Yohanes 1. Ya. Yohanes 1 ayat 8 ya. Yohanes 1 ayat 29. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita Yohanes 1 ayat berapa? Yohanes 1 ayat 29. Yohanes 1. Oke, saya bacakan ya. Ayat ke-29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Jadi hanya Allah yang bisa menghapus dosa, ya. Tidak ada nabi, ya, ataupun siapa yang bisa menghapus dosa selain Allah. Ada Pak, hewan kurban kami juga menghapus dosa kami Pak. maaf saya ikut. Oke, lanjut Bang James. Ya. Bang James ini ada masalah lagi mungkin dengan signal ataupun device mungkin ya. Oke, dengan device-nya. Oke, Pak Ferry bersedia ya menanggapi Bang Rahman Raja sebentar sebelum Pak James masuk, daripada kita kosong aja gitu ya. Ya, daripada kita kosong ya. Bang Rahman Raja, apa yang didengarkan dari tadi mungkin ada yang menanggapi, silakan. Ya. Saya sangat setuju dengan apa pemaparannya Bang Ferry, ini sangat luar biasa malam ini. Bang Ferry kelihatan memang bijaksana betul. Anak domba Allah itu sendiri atau bukan, Bang? Anak domba Allah, Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ya. Jadi dia itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi anak Allah itu juga bisa sebagai jelmaan dari Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 14. Ya, berarti ketika Allah menciptakan Adam, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, berarti Adam juga Allah ya, Bang? Oh, beda. Kenapa saya katakan beda? Karena Adam tidak memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh Yesus. Coba Anda tunjukkan sifat yang dimiliki oleh Yesus, yang dimiliki oleh Adam.
Misalnya Oke. menghapus dosa, kemudian membangkitkan orang mati. Adam Iya. tidak memiliki kuasa yang dimiliki oleh Yesus. Iya Oke. Bang, oke, saya akan jelaskan. Mengenai antara Adam dan Yesus ya. Adam Ya. bisa melahirkan manusia hingga sampai saat ini Anda dan saya. Poin Ya. Yesus tidak pernah menjadikan manusia. Kalau membangkitkan manusia, ada dua orang yang di dalam Alkitab membangkitkan manusia. Pertama Elia. Elianya masih hidup, masih bisa membangkitkan orang mati. Elianya sudah mati, tinggal tulang belulang pun masih mampu membangkitkan orang mati. Oke. Nah. Yesus itu mencipta. Jadi dia menciptakan Adam juga. Jadi dia juga menciptakan Adam. Yohanes 1 ayat 3. Ya, oke. Sekarang kita bertanya kepada oknum. Si Yesus kapan mengaku bahwa dia menciptakan manusia? Itu tertulis dalam Alkitab. Yohanes 1 ayat 3, Yohanes 1 ayat 10. Bunyinya? Baca supaya lebih jelas ya. Iya, Bang. Yohanes 1 ayat 3. Berapa? Yohanes Yohanes berapa? 1 ayat 3. Yohanes 1 ayat 3. Yohanes 1 ayat 3. Oke. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi Dia itu segala siapa? sesuatu Yesus. Yesus. Iya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Iya. Nah. Berarti Yesus gambaran Yesus siapa? Allah. Dia itu gambar Allah. Ketika dia datang ke dunia itu, dialah gambar dari Allah sendiri. Iya. Jadi kalau ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, dia bukan Allah ya, bukan Allah sesungguhnya. Sebab kalau dia misalnya Allah sesungguhnya ya, ketika orang melihat dia langsung apa ya, tidak bisa. Itu sebabnya dia menjelma menjadi manusia. Ingat, Tuhan itu Maha Kuasa. Dia bisa menjelma menjadi manusia. Sebab malaikat pun dia bisa menjadi serupa dengan manusia sempurna dalam Al-Quran itu ya. Jibril dia bisa mengubah menjadi manusia seutuhnya. Bagaimana dengan Tuhan? Apakah Tuhan tidak bisa melakukan hal itu? Malaikat saja bisa melakukan hal itu, apalagi Tuhan. Oke? Berarti malaikat lebih sakti daripada Tuhan, Bang. Oh, kata Yesus siapa? turun ke bumi harus perantara Maria melahirkan. Tetapi malaikat tidak pakai perantara. Malaikat naik ke surga dan turun dari surga tidak pakai mati. Dan malaikat sampai saat ini belum pernah mati. Yesus pernah mati sekalipun bangkit. Kira-kira menurut Abang bagaimana? Oke, malaikat siapa yang menciptakannya? Ya, Malaikat siapa yang menciptakannya? malaikat yang menciptakan. Pertanyaan saya, siapa yang menciptakan malaikat? Allah. Ya, Allah ya, Tuhan ya. Ya, Yesus. Berarti Yesus menciptakan malaikat juga, bro. Mana ayatnya Yesus menciptakan malaikat, Bang? Segala sesuatu. Ya, segala sesuatu. Apapun itu. Jadi berbicara tentang segala sesuatu itu tidak terbatas, bro. Iya, jadi segala sesuatu yang dijadikan oleh Dia itu di situ ada kurung Yesus atau siapa? Yesus ya. Jadi segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Coba. Yohanes berapa tadi, Bang? Yohanes 1 ayat 3. Yohanes 1 ayat 3. Ya. Sabar ya. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di mana ada Yesus di sini, Bang? Di ayat ini. Ya. Firman itu, bro, firman itu adalah Yesus ya. Yohanes 1 ayat 14, dia dari firman telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ya, jadi firman itu adalah Allah sendiri. Oke. Dan siapa yang menciptakannya? Firman. Baik, Bang. Ketika firman yang menjadi manusia, saya setuju. Bukan Allah yang berfirman, kan? Nah, jadi real, Bang. Saya setuju itu. Bukan Allah yang menjadi manusia, tetapi firman yang menjadi manusia, Bang. Ya, firman telah menjadi manusia. Firman itu adalah Allah sendiri. Tapi firman itu adalah juga Allah. Oh, begitu. Tetapi kan di dalam Alkitab ini firman kan itu adalah Allah. Di ayat firman 1. itu adalah Allah. Ya. Berarti kalau yang mati itu kan firman yang jadi manusia, berarti Allah juga ikut mati, Bang? Oh, bukan. Terus? Manusianya yang mati. Jadi ketika dia menjelma menjadi manusia, manusianya yang mati.
Karena Bang. Allah itu tidak bisa mati. Oke, baik Bang. Berarti porsi satu porsi tentang ketuhanan Yesus sudah gugur ya. Karena Yesus kan manusia bisa mati. Terus ketuhanan Yesus ini dari fisiknya atau ruhnya? Ketika dia menjelma menjadi manusia, manusianya yang mati, dagingnya. Tapi rohnya itu kan tetap dia itu kekal. Allah itu kekal. Ya, jadi itu Allah itu kekal. Allah Jadi itu yang matinya dagingnya. Tapi kalau Tuhan itu Allah bukan Bang? Tuhan itu Allah. Ya. Oke, ketika di dalam Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu mati, Anda setuju enggak? Ya, seperti yang saya sudah katakan tadi, yang matinya kan manusianya, dagingnya, Iya, tetapi tapi kan rohnya itu kekal. Tapi begini Allah itu Bang, kekal. kita kan bersandar di ayatnya. Iya kan? Nah, ayat sendiri mengatakan bahwa Tuhan Yesus sendiri itu yang mati, berarti Allahnya yang mati juga. Karena Bukan di situ Allah yang mati. Coba Bang, Abang koreksi dalam Injil Matius ada banyak di situ mengatakan mayat Tuhan dicuri. Iya, jadi Kok bisa? dagingnya ya. Kalau memang Tuhan itu adalah Allah itu bukan sendiri. rohnya, ya. Aha. Ya, Oke. Bagaimana? Lanjut. Bagaimana, Bang? Yang mati Oke, dagingnya ya. Bang Raja Tapi kasih rohnya itu poin. kekal. Kasih poin Bang Raja biar cepat langsung dikarungin Pak Ferry, nanti dilanjut dengan Bang James karena Bang James udah di sini. Silakan kasih poin Bang Raja dari apa yang disampaikan barusan. Jadi pernyataan Bang Ferry tadi mengatakan semua dijadikan oleh dia di situ, tidak ada kurum Yesus di situ. Nah, itu kembali kepada Bapa yang di surga mengenai penghapusan dosa. Siapa yang bisa mengampuni dosa? Yang diajarkan Yesus yaitu Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Hanya karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Maka dalam teknis penghapusan dosa tidak semerta-merta darah Yesus, tetapi apabila kita saling mengampuni maka kita akan diampuni. Sebelum lahirnya Yesus dan sebelum terbunuhnya Yesus, ya, Daud diampuni dosanya. Banyak nabi-nabi sebelumnya diampuni dosa tanpa pengorbanan Yesus, karena Yesusnya belum lahir. Oleh sebab itu, ketuhanan tentang Yesus mengampuni dosa itu disandarkan kepada ketuhanan gugur. Mengenai Yesus yang menciptakan langit dan bumi gugur, karena di situ tidak ada kurum Yesus. Kita berbicara ayat, tidak mungkin kita tambah dan kita kurangi. Poin terakhir itu dari saya. Oke, lanjut Bang. Jangan tanggapi ya, ini kita cuma berdialog Bang. Saya mau tanggapi dulu ya, sebelum Anda Bang James lanjut, saya mau tanggapi. Jadi Yesus itu adalah yang awal dan yang akhir. Jadi sebelum sesuatu ada, dia sudah ada, karena dia itu adalah pencipta, ya. Jadi Firman telah menjadi manusia, Firman itu telah menjadi manusia, dan yang mati itu dagingnya, ya, bukan Tuhannya, bukan, karena Allah itu tidak pernah mati, ya. Jadi kemudian menghapus dosa, ya. Apa yang diajarkan, oleh Yesus Bang Ferry itu, langsung ditanggapi Bang ya, James. apa yang diajarkan oleh Yesus itu dia ajarkan kepada murid-muridnya, ya. Untuk apa? Untuk bagaimana kita harus mengampuni, ya. Karena hanya Allah yang bisa mengampuni dosa, dan Yesus itu poinnya mengajarkan dosa. Ya. Bukan saja mengampuni dosa, tapi dia menghapus dosa. Sesuai dengan Yohanes 1 ayat 29. Saya sudah baca tadi kan. Yohanes 1 ayat 29. Siap, oke. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi tidak ada manusia yang bisa menghapus dosa selain Yesus. Oke. Oke, silakan Bang James. Ya, coba buka 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Di situ dikatakan Tuhan itu tidak boleh mati. Itu kan tadi dia dengan Pak Raja ya. 1 Timotius 6 ayat 16. 1 Timotius bentar, ayat 6. Langsung saja dijawab ketika saya bicara. Ayat 16. Oke, maksudnya ketika kita bicara langsung ditanggapi aja. Oke, ya, dialah satu-satunya yang tidak takut kepada maut, bersemayam dalam terang, yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Oke, silakan. Poinnya Bang James.
Nah, jadi di situ Tuhan itu dikatakan kriterianya tidak mati kan, tidak takluk oleh maut. Jadi silakan, dan satu-satunya. Apakah itu berlaku Yesus yang mati? Tapi sayangnya Bang Jam signalnya kurang bagus Bang Jam, dan Bang Jam sepertinya delay mendengarkan suara kita. Jadi ketika kita bicara Bang Jam jawabnya lama, dan ini apa ya, membuang waktu. Artinya mungkin perbaiki dulu biar lebih enak gitu, biar kita juga dengarnya nggak sesak napas gitu ya. Karena saya yang dengar saya yang sesak napas, mohon maaf. Karena saya bicara mungkin selama ini udah terbiasa agak cepat dan menanggapi agak cepat, mungkin gitu ya. Nah, saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan ya secara lengkap sampai selesai jalannya diskusi ini, dan dari hasil diskusi yang terjadi tadi kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa memang umumnya para oten ini ya dalam memahami Tuhan itulah sangat sulit dan tidak bisa diterima oleh akal pikiran kita yang sehat, karena mereka menjelaskan Yesus tersebut mempunyai dua natur. Nah, ketika dia sebagai Tuhan maka dia bisa apapun ya, bisa apa saja. Sementara ketika dia jadi manusia, Yesus itu tidak berdaya. Nah, ini suatu hal yang sulit untuk dibuktikan serta dijelaskan ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Yesus itu sendiri di dalam Bible ya, bahwa dia sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa ya atas dirinya sendiri, melainkan menurut kehendak Bapanya yang di surga. Nah, itu sangat jelas sekali ya bahwa dia itu adalah manusia, makhluk ciptaan, dan apapun yang dilakukan, yang dikerjakan itu semuanya atas kehendak dari Allah. Dan sebenarnya kita manusia ini manusia biasa juga, sebenarnya kita setiap hari selalu berkomunikasi dengan Tuhan ya, cuma kadang kita tidak menyadari hal tersebut. Dan juga apa yang terjadi, apa yang di dalam kehidupan kita itu semuanya memang adalah atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila para oten ini meyakini bahwa hanya Yesus yang seperti itu, artinya para oten ini adalah menggambarkan bahwa ajarannya itu adalah ajaran yang sombong, karena mereka berarti menganggap bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka dunia itu adalah atas keinginan mereka sendiri ya, bukan atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat jelas bahwa pemahaman para oten ini memang sangat rendah dan dangkal sekali. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan video ini bisa semakin memberi pelajaran dan manfaat bagi kita semua. Akhir kalam, tidak ada gading yang tidak retak. Kalau ada kesalahan itu murni dari saya, kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.